inovasi atau presentasi dulu? Dulu. Mari kita saksikan bersama video inovasi Cipeka dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten Bone menghadapi tantangan yang cukup mendasar dalam hal tingginya kasus perkawinan anak. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Bone sebanyak 746 kasus. Laki-laki 44 kasus dan perempuan 702 kasus. Dengan tingginya angka perkawinan tahun 2019, maka pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone menginisiasi lahirnya inovasi Cipeka. Implementasi Cipeka melalui beberapa tahapan. 1. Penguatan Puspaga sebagai focal point di tingkat desa. Tahun yang lalu kan sering diadakan pertemuan tentang pernikahan anak. Implementasi Cipeka yang kedua adalah forum anak sebagai pelapor dan pelopor serta penguatan fasilitator desa. Kali ini saya akan menyampaikan dampak pernikahan dini pada perempuan. Ketika kalian melahirkan di usia dini, kalian akan bisa saja mengalami kematian karena reproduksi kalian belum siap. Tim fasilitator desa intervensi di Desa Cumpiga yang bertugas memberikan pembekalan kepada Forum Anak Remaja Malebie di Desa Cumpiga terkait pencegahan perkawinan anak. Implementasi Cipeka yang ketiga, yaitu pendidikan kecakapan hidup atau PKH di sekolah formal maupun non-formal. Terima kasih. Kenapa PKH menarik? Kenapa? Karena dia kebersihan tanah asli juga. Bagaimana cara tak menjaga kebersihan diri? Implementasi Cipeka yang keempat, dialog warga melalui kelompok agama, sosial, dan kelompok ekonomi. Dalam kaitan ini sangat luar biasa karena saya mengajarkan tentang dampak perkawinan usia anak. Hasil implementasi Cipeka sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai berikut. Ketika Cipeka meluncurkan program yang namanya pendidikan kecakapan hidup, tidak ada lagi anak-anak kami yang menikah di usia anak. Sejak adanya Cipeka di Kabupaten Bone, alhamdulillah Desa Cumpiga termotivasi untuk meningkatkan stok perkawinan anak di Desa Cumpiga. Keberlanjutan Cipeka mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD. Pemerintah daerah berkomitmen menurunkan angka perkawinan anak melalui penyebarluasan isu pemberdayaan perempuan dan anak dalam pendidikan kecakapan hidup yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang juga merupakan inovator dari inovasi Cipeka. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena hukumnya adalah wajib dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala. Ada 3 hal yang pertama ingin sampaikan. Pertama, inovasi Cipeka ini dalam perjalanannya membutuhkan dukungan dan regulasi sebagai payung hukum. Oleh karenanya itu, saya berkomitmen dan atas kolaborasi dengan eksekutif dan legislatif, lahirnya peraturan daerah terkait dengan sistem pencegahan perkawinan anak. Itu yang pertama. Kedua, Bapeda selaku koordinator seluruh OPD dan seluruh program perencanaan mensinkronisasikan seluruh program kerja yang ada di RPJMD Desa dan ada di RPJMD Kabupaten untuk saling mensupport untuk memasukkannya ke dalam APBD Desa dan APBD Kabupaten. Dan itu bukti dukungannya sudah ada di dalam strategi dokumen pencegahan anak sesuai dengan Permendagri 90 tentang kodifikasi dan nomenklatur. Yang ketiga, insya Allah
Salah satu strategi pencegahan perkawinan anak, indikatornya adalah Kabupaten Layak Anak. Alhamdulillah, Kabupaten Bone tahun lalu sudah mendapatkan kategori layak anak tingkat Nindya. Inilah karena mungkin adalah salah satu indikatornya bagaimana kita menurunkan angka perkawinan anak secara drastis. Demikian, mudah-mudahan sambutan saya menjadi bentuk komitmen yang kuat bagi pemerintah daerah dalam rangka menurunkan angka pencegahan perkawinan anak dan lebih lagi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kami persilahkan kepada Bapak untuk mengambil tempat. Bisa berdiri tepat di tanda silang, Pak? Oke. Ya. Baik. Sudah siap? Oke. Ya. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Panelis yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena salah satu inovasi dari Kabupaten Bone di antara 5 inovasi kembali berhasil memasuki 50 top inovasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah sistem strategi pencegahan perkawinan anak atau yang kami namakan SIPK. Kenapa diadakan SIPK? Secara bahasa ini merupakan kearifan lokal, artinya kita harus peka terhadap masalah yang ada di Kabupaten Bone. Makanya namanya SIPK. Di gambar pertama kita melihat grafik yang ada di sana. Inilah urgensi masalah yang ada di Kabupaten Bone, tingginya angka perkawinan anak di tahun 2018 sejumlah 756. Apa buktinya? Pada saat itu Pengadilan Agama memberikan kurang lebih 228 dispensasi atau sekitar kalau kita persentasekan 30,56 lahirnya dispensasi untuk meloloskan anak untuk menikah di usia dini. Artinya 19 sampai tahun ke bawah diloloskan. Nah, oleh karenanya itu dari masalah spesifik ini kami melakukan langkah-langkah yang terkait dengan itu. Yang pertama saya akan menceritakan gambarnya. Yang pertama masyarakat sebagai pusat pembaharu. Di sini kita libatkan seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh yang lain untuk terlibat sebagai satu pelopor untuk menciptakan ini. Siapa yang ditunjuk? Sehingga betul-betul ini lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan manfaatnya sendiri untuk masyarakat. Di gambar kedua, anak sebagai pelopor dan pelapor. Kenapa? Ini anak-anak sebaya, karena mungkin ada anak-anak yang bisa dengan enak menyampaikan masalahnya, "Wena pasaka boting emakku." Mungkin dengan orang-orang sebaya. Makanya kami juga adanya namanya forum anak untuk membentuk itu. Di gambar ketiga, tersedianya guru PKH yang ada di sekolah. Dari awalnya mungkin agak kurang guru PKH, alhamdulillah ini setelah berlangsungnya SIPK ini, sudah banyak atau ratusan guru PKH yang ada di 30 sekolah. Kemudian strategi keempat, Pengadilan Agama dan P2PTPA sebagai filter ini melakukan pemberian dispensasi perkawinan anak. Nanti kita bisa lihat bagaimana angka perkawinan anak berhasil ditekan setelah adanya filter dari Pusat Pelayanan Terpadu dan Pengadilan Agama itu sendiri. Yang kelima strateginya yaitu pendidikan kecakapan hidup menjadi mata pelajaran tambahan di luar dari mata pelajaran wajib. Jadi kalau sudah misalnya dia belajar matematika, IPS, biologi, dan lain sebagainya, maka ada 2 jam tambahan untuk mendidikan pencakapan hidup. Apa itu materinya nanti juga akan saya siapkan, seperti masalah reproduksi, bagaimana anak-anak menghadapi tantangan global ke depan. Yang ke strategi selanjutnya, pelibatan kelompok agama, kelompok sosial. Nah, kami di Kabupaten Bone menggandeng kelompok-kelompok agama. Karena apa? Biasanya kalau ustaz atau ustazah yang menyampaikan, nilai kepercayaannya itu jauh lebih tinggi. Kemudian itu misalnya di daerah Bajoe, di pesisir itu tokoh nelayan yang didengar kata-kata. Kita juga melibatkan itu dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Itulah strategi atau nilai kebaruan dari SIPK ini. Selanjutnya, implementasi. Ada 5 implementasi melalui kita menguatkan Pusbaka sebagai focal point pada saat ada kegiatan hajatan atau ada transaksi beli di masyarakat, misalnya di pasar. Penjual yang sudah kita tunjuk, tokoh-tokoh yang biasanya membagikan stiker stop untuk mencegahkan pernikahan anak. Yang kedua, pelibatan langsung forum anak sebagai kader sebaya yang sudah saya jelaskan tadi, seusianya. Dan forum anak itu setiap tahunnya kita libatkan dalam musrembang anak untuk menyampaikan usulan-usulan yang masuk di forum RKPD. Yang ketiga, materi PKH yang ditambahkan seperti tadi terkait reproduksi, bagaimana tantangan yang anak-anak hadapi. Yang keempat, dialog warga membahas pencegahan perkawinan anak yang difasilitasi langsung oleh ustaz maupun ustazah. Kami di Bone karena ada Institut Agama Islam Negeri
Dan juga ada itu kita libatkan dari toko-toko Aisyah, ada toko-toko dari IAIN, dan ustaz-ustaz yang toko-toko agama yang ada di kampung-kampung. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, kita juga memiliki namanya SKT monitoring yang terdiri dari 10 komponen. Kalau kita bisa meminjam istilah pentahelix, semuanya ada di situ untuk memantau kegiatan SIPK ini. Selanjutnya, dampak dan sesudah inovasi, kita melihat tabel di atas, 2019 dan 2021 dari 76 kasus berturun drastis menjadi 84 kasus, dispensasinya juga keluarannya dari pengadilan agama dari 419 menjadi 62 kasus, jumlah sekolah yang mengajarkan PHK dari tidak ada menjadi 30 sekolah, jumlah guru PKH sebelumnya dari 0 menjadi 159 guru, jumlah desa yang sebelumnya tidak ada perdesnya sekarang sudah ada desa, perdanya dari ada sekarang tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan menjadi perda atas inisiasi DPRD, menjadi perda inisiasi DPRD. Yang kemudian dokumen seteradanya dari tidak ada menjadi ada dan jumlah anggota forum anak meningkat drastis dari 25 orang menjadi 165 orang. Selanjutnya, apa yang bisa saya katakan di garis besarnya di sini dari dampaknya? Dampaknya ini sangat bagus. Misalnya dampak pendidikan, mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Di sektor ekonomi, mampu mengurangi yang namanya pekerja anak. Di sektor kesehatan, mampu mencegah kematian ibu dan anak. Dan di sektor-sektor sosial yang lainnya dan kemeletik, mampu menekan angka yang namanya kriminalitas atau kekerasan di dalam rumah tangga. Itulah yang garis inti dari pointer ini. Dan selanjutnya, strategi keberlanjutan, strategi institusional yang saya sudah katakan adanya Perda, Perbuk maupun Perdes, dan adanya MOU dan peningkatan UKS, kemudian strategi manajerial peningkatan optimalisasi peran pengadilan agama, P2TPA, dan media-media lain. Strategi sosialnya itu kita melakukan sosialisasi SIPK dan live streaming. Ini solusi yang adaptif pada saat pandemi COVID. Jadi kalau tidak bisa, ya kita melakukan listrik waktu adaptif dan agile. Selanjutnya yang terakhir, ini transferabilitas. Ini SIPK ini alhamdulillah sudah direplikasi di 2021 oleh Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Utara, dan 6 desa rintisan, dan sekarang sudah direplikasi, mudah-mudahan di 372 dengan lahirnya PD ini sudah bisa berjalan dengan baik. Dan yang menjadi kata kuncinya hanya membutuhkan komitmen yang kuat, dan kita sudah Bapeda sudah merencanakan itu masuk di program kerja masing-masing perangkat daerah yang terkait. Dan terakhir, mudah diintegrasikan dengan melibatkan kegiatan lain dan melibatkan anak dan remaja. Saya rasa seperti itu kata terakhir saya, bahwa alhamdulillah Bapeda 2 tahun terakhir ini selalu melahirkan inovasi yang mampu mengangkat nama Sulawesi Selatan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, seperti tahun lalu kita loloskan di Sinofik, yaitu gerakan Lisuma Sekolah, salah satu pencapaian indikator untuk mencapai IPM. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya mulai dari Pak Lukman. Silahkan Pak. Iya, saya justru mengapresiasi ini. Mungkin tadi itu yang pertama saya tidak ikut dari awal ya. Ini saya ikut dari awal. Jadi kalau menurut saya ini juara 2-nya. Mudah-mudahan kawan-kawan saya mendukung sehingga bisa naik juara 1-nya. Yang pertama komentar saya, ini nanti akan dikritiki lagi oleh Ibu Padia. Videonya tadi itu hanya mengedukasi wanita, tidak ada laki-laki. Padahal wanita itu korban perkawinan dini, laki-laki yang mau sekali. Iya, laki-laki mau sekali. Jadi tambahkan juga di videonya itu edukasi terhadap kelompok laki-laki itu. Karena tadi itu yang muncul hanya perempuan, Bu Padia, banyak sekali nih. Jadi bagaimana Bu Padia? Saya saja laki-laki tidak setuju, apalagi Bu Padia. Tapi keliru statementnya Bapak. Bagaimana? Keliru statement tak. Nanti diluruskan. Oke, mantap. Ya. Itu maksud saya. Artinya jangan hanya perempuan yang edukasi. Itu yang pesan yang saya ingin sampaikan. Tapi juga laki-laki. Ya. Pak Dayat setuju, laki-laki yang mau sekali, Beng. Datanya di antara tadi yang saya komentari, ini ada banget datanya. Nggak apa-apa saya jadi orang Jakarta. Ya. Ada banget datanya di urgensi ini. Terus
nilai kebaruannya ada kolaborasi, ada APBD dari desa kabupaten, mungkin juga sudah dielaborasi di dalam. Terus ada forum anak, dan yang terakhir tadi itu kearifan lokal, bagaimana tokoh masyarakat, ustazah tadi ya, terus tokoh-tokoh yang di pesisir itu yang didengar, itu juga menurut saya memang sebuah keunikan ya, yang dipakai di dalam strategi ini dalam rangka mencapai apa yang ingin diwujudkan dari inovasi ini. Saya kira itu komentar saya. Silakan diluruskan Ibu Fadia. Jadi, ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Uni. Pak Ade, apresiasi yang sangat tinggi sekali karena kasus pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan itu sangat berbahaya dan mengancam generasi kita gitu. Dan Bone yang mengawali dengan inovasi ini luar biasa baik sekali. Saya mau bertanya sebenarnya apa peran strategisnya Bapeda terhadap keberhasilan ini? Itu yang pertama, karena setahu yang saya pahami, inovasi Pak Ade ini kan sebenarnya semua di proposal ini hanya menghimpun sukses story yang dilakukan oleh kerjasama di pemerintah Kabupaten Bone. Kalau sejauh pemahaman yang saya ketahui gitu, PKH itu kan program yang dibawa oleh UNICEF kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bone. Lalu kemudian beberapa forum anak, lalu kemudian sebagai pelopor dan pelapor, itu menurut saya adalah DP3A dan ada beberapa kayak Puspaga itu kan dari DP3A. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan peran strategis apa yang dilakukan oleh Bapeda dengan inovasi ini. Itu yang pertama. Kemudian sedikit Pak, saya kasih catatan sedikit Pak Ade bahwa data yang Bapak kutip itu kan data 2019 Pak, 14,05. Nah kalau Sulsel itu bukan 12,11 kalau 2019 Pak. Oke, itu data 2019 ya. Data yang harus disampaikan di sini kan adalah perempuan yang menikah kurang dari di bawah 18 tahun, Bu Andesidar ya. Mungkin kalimatnya seperti gitu di Susenas ya. Jadi data ini adalah data anak perempuan yang menikah 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun. Begitu kalimatnya di data ini. Itu catatan saya. Lalu kemudian soal judul, sekarang ini kan ada strategi daerah Pak. Ada strada pencegahan perkawinan anak namanya. Itu dari turunan dari Stranas. Saya tidak tahu ini judul ini terinspirasi di sini enggak? Karena Bone itu kan sudah punya strada juga. Saya nggak tahu apakah sudah final atau belum, Andi Sidar. Tetapi kami melakukan pendampingan di 6 kabupaten kota di Sulsel ini. Setahu saya Bone belum finalisasi dokumennya. Nah, apa bedanya dengan itu gitu ya? Karena judul ini sama dengan strategi, hanya daerahnya yang tidak dibuat gitu. Apakah karena Bapeda yang buat inovasi sehingga pakai strategi? Saya tidak mengerti. Di keunikan, Bapak kan melibatkan perguruan tinggi, tetapi di tujuan itu tidak muncul, Pak. Itu tidak muncul. Nah, harus dipertegas siapa sebenarnya sasaran dari inovasi ini. Apakah se-Kabupaten Bone atau ada lokus-lokus fokus tertentu yang menjadi sasaran dari strategi ini? Karena ada beberapa muncul potensi-potensi, ada perguruan tinggi yang Bapak ingin libatkan, tetapi kemudian saya tidak melihat itu ada di outcome-nya. Setelah mereka terlibat, lalu apa di materi-materi kuliahnya gitu, tetapi itu tidak terelaborasi manis di 9C, Pak Ade. Saya kira itu saja catatan saya, tapi kalau itu menjadikan inovasi ini dari Bapeda, keren. Keren. Bisa saya tanggapi Bu Pid ya?
Ya. Ya, baik, terima kasih masukan yang sangat baik sekali sebagai kami selaku inovator untuk melakukan strategi-strategi bagaimana menciptakan sesuatu dokumen inovasi yang lebih baik lagi. Yang pertama, apa peran strategis Bapeda dalam pencegahan si PK ini? Pertama, tentu saja kami sudah memiliki dokumen Strada yang masa berlakunya 5 tahun, tahun 2020. Inilah yang dijadikan pihak DPRD Kabupaten Bone juga untuk melahirkan peraturan daerah yang diinisiasi oleh DPRD. Dan uniknya di dokumen Strada ini kami sudah menyesuaikan langsung dengan berdasarkan Permendagri 90 kodifikasi nomenklatur kegiatan. Jadi memang sudah tertuang sampai program kegiatan dan pendanaannya sudah ada. Nah, inilah yang mudah-mudahan menjadi payung hukum, mulai dari 6 desa lokus, 20 replikasi, mudah-mudahan nanti desa-desa yang banyak lokasinya untuk penjagaan perkawinan anak bisa diintervensi, baik itu menggunakan APBD kabupaten maupun APBD desa. Yang kemudian, yang kedua, kami kemarin baru melakukan PKBM itu untuk melakukan pendataan pusat kegiatan yang non formal ini, mendata potensi-potensi desa masyarakat yang kemudian yang mana kita kira rawan, dan kita pastikan bahwa anak ini keberlanjutan untuk tetap melakukan mendapatkan pendidikan baik itu non formalnya. Kemudian strategi yang ketiga, baru-baru saja kami selesai melakukan pemilihan kepala desa, 170 desa, mengumpulkan seluruhnya itu. Jadi kepala desa itu memastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendes nomor 7 dan yang terbaru sekarang Permendes 13 2021 kemarin, yang mana menciptakan desa sesuai dengan SDG zero perkawinan anak. Nah, itulah strategi kunci kami di Bapeda untuk melakukan itu. Kemudian terima kasih Bu Vidya, yang data yang kami sampaikan itu data kalau tidak salah dari Kemenak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana lokus dan fokusnya? Ya, kita tadi melakukan replikasi, memang di 6 desa, kemudian direplikasi, itu lokusnya memang kepada angka perkawinan desa-desa yang perkawinannya tinggi. Nah, itulah yang kita intervensi. Dan mudah-mudahan seperti yang di Cakep Bone kemarin, karena dari adanya tingginya angka perkawinan anak, tahun lalu mendapatkan reward dari Kementerian kita, bahwa tidak hanya sebatas monitoring evaluasi, tetapi pembuktian di lapangan bahwa kita mampu menserokan. Langkah strategis loh, kenapa kita melibatkan yang namanya perguruan tinggi? Kami di Bapeda sudah mendata, Pak. Yang rata-rata bisa diterima itu selain tokoh masyarakat, yang pertama itu perguruan tinggi. Ada 2 hal yang dilakukan perguruan tinggi, khususnya di agama. Selain memberikan tausiah-tausiah, ada contoh bukunya, ini bisa diperlihatkan. Iya, ini singkat ada saja Pak. Kemudian juga terakhir. Maksud saya Pak, konsistensi di proposal Pak. Oh iya, siap. Konsistensikan saja di proposal Pak. Kemudian yang terakhir, sebelum KKLP, Kepala Bapeda langsung memberikan arahan-arahan apa yang menjadi intervensi masyarakat mahasiswa sebelum turun ke desa-desa lokus. Terasa seperti itu Bu Vidya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Kepala Bapeda. Begini Pak, saya ini pengalaman di Kompak mengawal sampai di level dari kabupaten sampai ke desa. Kata koordinasi itu gampang diucapkan, tidak gampang dilaksanakan. Benar. Jangankan lintas OPD, tetapi lintas satu OPD, itu saja susahnya bukan main. Dan Bapak bisa, ini aku cukup jempol sekali. Cuma sekarang, aku mau cari tahu, kenapa ini bisa ini loh Pak, sampai masuk ke level desa, dengan pakai tangannya Bapeda. Tadi itu ada beberapa strategi, tapi itu dalam kata untuk argumentasi, tapi fakta Bapak melibatkan desa, tapi peran dari DPMD sendiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu kurang kelihatan di sini, sedangkan ini kan masuk ada sampai fasilitator desa, ada select fasdes. Di mana perannya desa ini loh Pak? Saya cuma mau cari tahu, kok bisa Bapak koordinasi masuk ke wilayahnya OPD, DPMD, masuk juga di wilayahnya pemberdayaan perempuan, ya. Sedangkan Bapak ini kan di Bapeda koordinasinya kan level koordinasi saja. Mungkin bisa diceritakan Pak, dikasih gambaran seperti apa Bapak punya. Terima. DPMD-nya Pak, aku butuh dari Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang menarik sekali. Tugas pokok, fungsi dari Bapeda itu sendiri adalah fungsi koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi. Bapeda masuk di mana? Memastikan di RKPD
masing-masing tingkat desa bekerja sama DPMD tertuang di APBD desanya. Itulah bukti konkret dana desa mendukung juga dengan IRD. Di kabupaten bagaimana? Kami di kabupaten memastikan bahwa dinas-dinas terkait DPMD ada programnya saat itu. Kenapa hal ini penting? Karena ini terkait dengan indikator utama daerah. Bagaimana kami mau meningkatkan angka rata-rata pada sekolah kalau indikator utama IPM-nya juga terendah. Nah, itulah yang kita masuki di sisi program kegiatannya, kemudian kita supporting dari segi pendanaan. Saya rasa seperti itu, Pak. Ya, oke. Itu mungkin digambarkan, Pak, karena apa ya? Namanya aku acukan jempol, Pak. Benar, Pak. Kalau Bapak bisa sampai koordinasi di luar daripada OPD Bapak dan bisa terjadi implementasi seperti ini, sampai kurang lebih kan Bapak lokusnya kan mau menuju ke 177 desa, Pak ya. Kan yang Bapak tadi bilang tadi itu sekarang kan 6 desa ya. 6 desa. Nah itu mungkin dielaborasi di strateginya itu mungkin utamanya yang dengan desa, Pak. Desa itu kan punya dana. Nah kalau bisa juga kita beritahukan di situ berapa besar dana desa, setiap desa itu mengalokasikan untuk sosialisasi ini, itu jauh lebih bagus sekali, Pak. Jadi bukan dalam rangka terkait dengan tadi itu indikatornya aku cari setengah mati di proposal tidak dapat, Pak. Justru aku dapatnya di bahan presentasinya Bapak. Terus terang aku acukan jempol untuk inovasinya Bapak. Terus terang begini, Pak. Tadi aku sebenarnya tidak punya niat untuk kasih nilai tinggi, tapi setelah lihat Bapak punya bahan presentasi, ya saya bisa tergugah juga untuk kasih. Iya. Nah, ya, makasih. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, singkat saja Ibu dari Ibu Ima. Oh ya, makasih. Saya begini, kalau melihat inovasi ini tujuannya menurunkan dan mencegah kasus perkawinan anak, kalau menurut saya ini bukan tugasnya, tidak melengket di tupoksi Bapeda. Jadi yang paling cocok tadi penjelasannya Pak Kaban, terkait mensinergikan dari bawah perencanaannya sampai ke RKPD misalnya, sampai penganggarannya, itu yang paling cocok. Dan bagaimana bisa sampai DPRD ini berinisiasi untuk menjadikan ini perda, itu yang paling cocok menurut saya. Terus satu lagi, sama dengan penampil-penampil sebelumnya, kebanyakannya lebih bagus PowerPoint-nya daripada di sini. Jadi datanya dievaluasi tadi di PowerPoint itu bagus, di sini tidak muncul sama sekali. Yang ketiga, videonya perlu juga ada edukasi ke orang tua barangkali. Tadi saya tidak melihat seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi SIPEKA, Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. Kami persilakan kepada inovator Bu Pertati untuk meninggalkan tempat.